warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang sama-sama kita muliakan Bapak Ustadz kita, Bapak Imam kita, alim ulama, jadiak pandai, para tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat tamu Allah yang dimuliakannya. Jangan pernah merasa bosan untuk bersyukur kepada Allah atas segala curahan kasih sayangnya kepada kita semua. Di antara curahan kasih sayang Allah itu yang paling berharga buat kita adalah kita diberi hidayah, kita diberi petunjuk. Maka hidayah Allah itulah yang menggerakkan hati kecil kita untuk datang ke rumahnya siang ini. Di saat-saat yang lain mungkin asik dengan kesibukan dunia, terlena dengan kehidupan yang sifatnya sementara. Sedangkan kita bisa meninggalkan itu sejenak. Kita hentikan aktivitas, kita tinggalkan pekerjaan kita, di bawah terik matahari yang bersangatan kita berjalan menuju rumah Allah, duduk bersimpu dan sujud di hadapannya demi mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, mari kita berdoa dan memohon kepadanya. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan, ayunan tangan yang kita ayunkan menuju rumah Allah yang mulia ini, tidak menjadi amalan yang sia-sia, tetapi dinilai sebagai suatu ibadah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita berdoa kepada Allah, semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya nanti di hari kiamat. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, hanya tinggal lebih kurang 13 hari ke depan kita akan kembali dipersuakan dengan bulan suci yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini ada doa yang diajarkan kepada kita agar kita senantiasa memunajatkannya kepada Allah. Doa itu berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, Allah berkahi hidup kita, dan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah itu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sebagai orang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang mesti kita siapkan. Yang pertama,
dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu, mari kita luruskan niat kita. Apa niat yang akan kita luruskan kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah? Yaitu niat untuk menunaikan ibadah puasa hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, niat itu menjadi rukun di dalam suatu ibadah, termasuk ibadah puasa. Mungkin selama ini kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, niat kita di dalam menjalankan ibadah puasa itu masih ada yang terganggu. Mungkin karena tergantung dengan yang lain, tersangkut dengan yang lain, belum semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita perbaiki, kita luruskan hari ini sebelum Ramadan itu datang. Niat itu sesungguhnya kaum muslimin dan kaum muslimat adalah amalul qalbi. Dia adalah perbuatan hati. Dia ada di dalam. Dia ada di sini. Oleh karena itu tidak perlu menanyakan kepada orang apakah saya sudah ikhlas atau belum, karena orang tidak tahu dengan niat kita. Maka yang tahu dengan niat kita itu adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam merenungkan, memperbaiki dan mengevaluasi niat kita ini, maka kita merenungkan diri sendiri dan bertanya kepada diri kita ini, apakah niat kita selama ini sudah lurus, sudah ikhlas? Bukan bertanya kepada orang lain, dan tidak perlu pula orang lain bertanya kepada kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, mari kita luruskan niat kita. Mungkin ada di antara mulai berpuasa sejak bau mua 10 tahun, kini lah bau mua 50-an. Berarti lampai puluh tahun awak mendirikan ibadah puasa. Apakah ibadah puasa yang sudah kita dirikan selama 40 tahun ini sudah diniatkan benar-benar karena Allah? Atau mungkin masih karena yang lain? Mungkin karena sagan juana, sagan jominan tu anak lah kadang-kadang awak lah cucu. Maka yang tahu itu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah adalah diri kita sendiri. Di dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal ibadah seorang hamba itu takkan tuangkan niat. Apa yang ia niatkan ketika beribadah itu hanya itulah yang dia dapatkan. Manawa. Di dalam ayat dikatakan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidaklah diperintah untuk menyembah Allah, mengabdi kepada Allah kecuali dengan niat yang tulus dan ikhlas. Maka langkah yang pertama kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, menjelang Ramadan itu datang, mari kita perbaiki niat kita. Mungkin masih ada yang mengganggu, yang mencampuri, yang merusak, kita singkirkan, dan hanya karena Allah semata kita menunaikan ibadah puasa.
Yang kedua, kaum muslimin dan kaum muslimat, yang mesti kita persiapkan adalah tekad yang kuat untuk menegakkan ibadah puasa di siang hari dan menjaga nilai-nilai. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ibadah puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi yang paling berat itu adalah mempertahankan agar ibadah puasa itu tidak rusak nilainya. Kalau sekedar menahan haus dan lapar lebih santiang anak TK daripada awak. Tetapi menjaga nilai agar tidak rusak itu yang berat. Makanya yang dipanggil oleh Allah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang sembarangan, tetapi orang yang yakin kepada Allah, bahwa Allah Maha mengetahui, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha menilai meskipun manusia tidak tahu. Orang yang yakin semacam inilah yang akan mampu menjaga ibadah puasanya tadi dari keutuhan nilai-nilai. Kalau indah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang diingatkan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Atunan banyak. Berapa banyak orang berpuasa di bulan Ramadan itu, tapi tidak ciunan dapet daripada puasa kecuali hanyalah menderita lapar dan haus. Apa dia lapar, apa dia haus, itu senang dapet. Limbak dan daripada itu tidak dapet. Bamangkoba itu badan ibu yang dimuliakan Allah, karena belum bisa menjaga nilai-nilai, belum bisa menjaga keutuhan ibadah puasa, hanya baru mampu menahan haus dan lapar, tapi belum bisa mempuasakan dirinya secara total. Nah, tekad itulah yang mesti kita tanamkan menjelang Ramadan itu datang. Kita tanamkan menjelang Ramadan itu datang, sehingga nanti itulah yang akan mendorong, memotivasi awak nanti, sehingga ibadah puasa yang akan kita tunaikan itu benar-benar ibadah puasa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2026 nanti insya Allah masih ada Ramadan selagi kiamai alun tibo. Tetapi siapa bisa menjamin awak masih hidup Pak Ibu yang dimuliakan Allah? Hanya Allah lah yang tahu. Semoga ini menjadi bahan renungan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.